Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hertiani Lestari dengan NIM F1G1 21059. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Rancang Bangun Data Warehouse untuk menunjang evaluasi akademik di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Adapun abstrak sebagai berikut. Peningkatan jumlah data akademik yang dihasilkan oleh fakultas memerlukan pendekatan yang efektif untuk mengelola dan memanfaatkannya dalam pengambilan keputusan. Data warehouse merupakan solusi yang ideal untuk mengintegrasikan dan mengonsolidasi data dari berbagai sumber, sehingga memudahkan proses analisis dan pelaporan. Dalam konteks fakultas, penerapan data warehouse memungkinkan pemangku kepentingan untuk melakukan analisis mendalam terhadap data akademik, seperti kinerja mahasiswa, efektivitas program studi, dan kebutuhan sumber daya. Penggunaan data warehouse dalam pengelolaan data akademik dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan efisiensi operasional di fakultas. Studi ini mengeksplorasi manfaat dan tantangan implementasi data warehouse di lingkungan akademik serta dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan di tingkat fakultas. Yang pertama, pendahuluan sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi di Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW terbentuk pada tahun 2002. Fakultas ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas di bidang teknologi informasi dan komputer, serta untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional yang kompeten di sektor teknologi informasi. Sejak didirikannya Fakultas Teknologi Informasi, UKSW telah berkembang dan menawarkan berbagai program studi yang berfokus pada pengembangan keterampilan teknis dan manajerial di bidang teknologi informasi. Rancang bangun data warehouse untuk menunjang evaluasi akademik ini di fakultas bertujuan untuk menyediakan infrastruktur data yang kokoh dan andal. Hal ini tidak hanya memperbaiki kualitas data yang digunakan dalam evaluasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas terhadap pengambilan keputusan. Studi ini akan mengkaji kebutuhan spesifik fakultas dalam mengelola data akademik, merancang arsitektur data warehouse yang sesuai, serta mengevaluasi dampak implementasinya terhadap proses evaluasi akademik. Dengan adanya data warehouse, diharapkan fakultas dapat memanfaatkan data akademik secara optimal untuk mendukung strategi peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teknologi informasi di bidang pendidikan, khususnya dalam manajemen data akademik. Kemudian yang kedua, perancangan data warehouse. Yang pertama ada analisis sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana saat ini telah berjalan dengan baik. Namun dalam hal ini, pengelompokan data atau sumber data yang diterima masih terkelompok dari kegiatan administrasi akademik, misalnya data mahasiswa aktif, stop out, drop out, dan masih menggunakan penyimpanan data secara terpisah. Sebagai contoh dapat kita lihat seperti gambar 1. Demikian gambar 1. Bisa kita lihat seperti apa yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, perancangan arsitektur. Proses perancangan arsitektur data warehouse adalah proses yang sangat rumit. Untuk memulainya, kita harus mendefinisikan kebutuhan dari pengguna yang paling dibutuhkan dan data mana yang harus diutamakan. Pada tahapan ini terdiri dari perancangan arsitektur logikal dan perancangan arsitektur fisik. Yang ketiga, pemodelan data. Skema yang digunakan pada pemodelan data adalah star skema, di mana terdapat satu tabel fakta dan beberapa tabel dimensi, seperti gambar 4.
Penggunaan star schema memungkinkan proses query yang lebih ringan dan memudahkan penjelasan terhadap data dimensinya. Tabel fakta yang terbentuk dari perancangan data warehouse ini merupakan tabel yang berhubungan dengan evaluasi kegiatan akademik. Berikut adalah gambar 4 star skema nilai mahasiswa seperti yang saya jelaskan pada pemodelan data tadi, terdiri dari 4 tabel yang terhubung, yaitu ada tabel nilai mahasiswa, kemudian ada tabel prodi, kemudian ada tabel mata kuliah, dan tabel periode serta tabel mahasiswa, yang kemudian disempurnakan menjadi star skema catatan akademik yang terdiri dari 8 tabel, dengan tabel utama hasil studi, kemudian ada tabel periode, ada tabel prodi, ada tabel status dimensi, ada tabel range IPK, kemudian ada tabel mahasiswa, tabel range IPK, dan yang terakhir ada tabel SKS yang diambil. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Dalam merancang data warehouse yang mampu menyediakan informasi lengkap kepada pengguna, diperlukan perangkat antarmuka yang efektif dan mudah diakses. Antarmuka pengguna dikembangkan berbasis web menggunakan bahasa pemrograman Java. Platform DBMS yang digunakan untuk data warehouse ini adalah MySQL, yang dikenal karena keandalannya dalam mengelola basis data besar. Untuk menampilkan antarmuka, digunakan Mondrian sebagai OLAP, engine berbasis Java, dan JVPod yang berfungsi sebagai Java Server Page untuk menampilkan tabel dan grafik OLAP. Keuntungan dari data warehouse berbasis web ini adalah kemudahan akses bagi pengguna dari komputer manapun yang memiliki koneksi internet atau intranet. Fitur-fitur utama dari data warehouse ini meliputi yang pertama ada roll up, adalah kemampuan untuk menampilkan data dengan tingkat rincian yang lebih rendah. Kemudian drill down adalah kemampuan menampilkan data dengan tingkat rincian yang lebih tinggi. Kemudian ada kemampuan membuat query sendiri dengan kebutuhan. Kemudian ada kemampuan report customization sesuai dengan kebutuhan informasi. Kemudian ada kemampuan untuk membuat chart atau graph sesuai dengan laporan yang diinginkan. Dan terakhir ada kemampuan untuk diekspor ke dalam format Microsoft Excel. Informasi yang ditampilkan dari hasil perancangan data warehouse ini mencakup data akademik mahasiswa. Sebagai contoh, informasi mengenai nilai akademik mahasiswa meliputi mata kuliah yang diambil, indeks prestasi mahasiswa atau IPS, dan indeks prestasi kumulatif atau IPK, seperti gambar 6 tadi. Selain itu, data warehouse juga menampilkan catatan status akademik mahasiswa termasuk status aktif, dropout, cuti, dan lulus seperti gambar 7. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, rancang bangun data warehouse ini mampu mengintegrasikan dari database operasional akademik dan menghasilkan prestasi informasi ke pihak manajemen. Prestasi data warehouse ini juga dapat diakses di komputer manapun yang terhubung ke jaringan internet atau internet fakultas karena dibangun menggunakan platform web. Penelitian ini untuk menggali informasi dari data menjadi knowledge yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Demikian presentasi yang bisa saya lakukan. Jika ada salah kurang kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.